Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya insya Allah akan berbagi kembali tentang materi sejarah peminatan di kelas 12 SMA Madrasah Aliyah. Materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan yaitu tentang bab 1 respon internasional terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Materi yang sebelumnya sudah disampaikan yaitu respon dari negara-negara lain. Yang kedua PBB yang menyampaikan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dengan delegasi dari Indonesia. Nah, pada kesempatan ini insya Allah akan menyampaikan materi berikutnya, pelaksanaan konferensi meja bundar dan juga sikap dari bangsa Belanda. Oke, mari kita simak bersama-sama para pelajar semua dengan membaca basmalah. Silahkan. Oke, kita mulai saja materi sekarang, pembelajaran para pelajar semua, sejarah peminatan. Sebelumnya materi yang sudah disampaikan tentang respon, kita masuk ke materi berikutnya. Kita lihat saja di bab 1 masuk kepada pelaksanaan KMB, konferensi meja bundar dan sikap dari bangsa Belanda terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelumnya materi yang sudah disampaikan yaitu pertama respon, yang kedua ada pengakuan negara lain, ada PBB terhadap kemerdekaan Indonesia, pengakuan PBB, terus juga pelaksanaan KMB dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Oke, kita simak. Pertama, materinya ini yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa bangsa Indonesia kemerdekaannya harus diperjuangkan melalui beberapa delegasi pelaksanaan untuk menyampaikan bahwa Indonesia ini merdeka. Yang berikutnya di sini pelaksanaan KMB. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini perlu disampaikan kepada dunia internasional. Dari awal para delegasi untuk menyampaikan bangsa Indonesia ini sudah merdeka. Tapi di poin ketiga submaterinya ada konferensi meja bundar dan sikap bangsa Indonesia. Kita lihat nih, bagaimana sikap bangsa Belanda khususnya terhadap konferensi meja bundar ketika Indonesia merdeka. Kita lihat ini materinya. Konferensi meja bundar dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peristiwa yang melatar belakangi pelaksanaan KMB, konferensi meja bundar. Ada poin-poin berikutnya. Di dalam konferensi tersebut ternyata yang jadi latar belakang ini adanya agresi militer Belanda. Yang pertama, agresi militer Belanda ke-1, agresi militer Belanda kedua, dan nanti untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut tentang agresi militer 1, 2, di sini rekan-rekan semua, para pelajar semua bisa mencari informasi untuk mengetahui agresi militer Belanda 1 dan 2 lebih jauh lagi. Ini hanya materi sebatas secara umum. Kita lihat yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan KMB. Oke, konferensi meja bundar ini adalah latar belakang. KMB ini, konferensi meja bundar, menjadi tonggak sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Pasalnya, setelah bangsa Indonesia merdeka diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini menjadi gegap gempita bagi bangsa Indonesia, mempunyai kebahagiaan bahwa Indonesia akan memajukan dan dikembangkan, mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia lebih baik lagi, dijauhkan dari penjajahan. Tetapi Belanda masih berupaya ingin menguasai Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Belanda ingin menguasai kembali bangsa Indonesia, dan juga upaya yang dilakukan oleh Indonesia
agar Indonesia tetap merdeka. Ada perjuangan-perjuangan, ada diplomasi, ada bersenjata. Nah, upaya yang dilakukan oleh Indonesia mulai dari gerilya hingga terjadi diplomasi atau perang lah. Diplomasi itu perundingan, gerilya atau bersenjata itu perang. Nah, konferensi meja bundar ini digelar di Den Haag ya, Belanda pada tahun 1949. Ini tanggal 23 sampai dengan 2 November. Upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Adapun kita lihat di sini telah terjadi konferensi meja bundar bangsa Indonesia. Ini berbagai upaya untuk kemerdekaan lewat diplomasi. Sebelumnya, sebelum KMB, ada perjanjian Linggarjanti pada tahun 1946, ada perjanjian Renville 48, perjanjian Rome-Ryan. Nah, sehingga dilaksanakanlah konferensi meja bundar. Para pelajar semua, sebelum dilanjutkan kita kembali lagi ke sini. Pada pelaksanaan KMB ada agresi militer ini yang menjadi latar belakang agresi militer 1, 2, dan 3. Kita lihat agresi militer Belanda yang dilakukan. Ini agresi militer para pelajar semua atau sahabat-sahabat semua. Pertama, ini operasi militer yang digencarkan oleh Belanda yaitu di Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka menginginkan kembali menguasai bangsa Indonesia. Ada beberapa sebab dan kronologi serangan militer Belanda. Karena mereka mempunyai tujuan yaitu ingin menguasai sumber daya alam Indonesia yang berada di Sumatera dan Jawa. Juga di Pulau Jawa, Belanda bergerak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Mereka hendak menguasai perkebunan, pabrik, dan pelabuhan. Sahabat-sahabat semua, atau para pelajar semua, ada agresi militer Belanda kedua. Kita lihat agresi militer Belanda kedua. Ya, di sini. Agresi militer kedua ini kembali lagi ke sini, yaitu serangan yang dilancarkan Belanda pada tanggal 19 sampai 20 Desember tahun 1948. Ini operasi yang digencarkan atau dilakukan oleh Belanda menyerang Indonesia. Ada operasi gagak yang berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Adapun tujuan agresi militer Belanda kedua itu melumpuhkan pusat pemerintahan bangsa Indonesia. Nah, sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Nah, Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian mereka, negara mereka yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Para pelajar semua, ini agresi militer Belanda yang bisa disebut oleh kita biadab, juga terlalu untuk menguasai Indonesia. Nah, bagi kita semua, tanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Para pelajar semua, kita kembali lagi, kita lanjutkan. Materi ini munculnya beberapa perundingan sebelum KMB, tadi sudah disampaikan. Perundingan pertama, ada perundingan Hague Value, terus juga ada perundingan Linggarjati, tadi sudah disampaikan. Ada perundingan Renville, ada perundingan Rome-Ryan, ada juga konferensi internasional, ditambah sampai dengan perundingan KMB. Para pelajar semua, ini sikap dari Belanda dari konferensi meja bundar tersebut ada beberapa yang dihasilkan. Sahabat-sahabat semua, KMB dilaksanakan di gedung Ridderzaal di kota Den Haag, Belanda. Ini tanggalnya. Delegasi yang diwakili untuk melakukan konferensi meja bundar yaitu, kita lihat di sini, Muhammad Hatta delegasinya, dan dari Belanda Mr. Van Marseven, delegasi BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. KMB menyepakati beberapa keputusan. Yang pertama harus diingat, Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat. Nah, ini poinnya. Yang penting Indonesia lepas dan terbebas dari Belanda.
bahwa Indonesia diakui oleh Belanda. Poin pertama. Tetapi Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat, harus menjadi negara serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Nah, RIS sendiri atas Republik Indonesia dan 15 negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Yang kedua, ada masalah Irian Barat, akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia. Ini isi dari KMB. Yang ketiga, corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi dibuat oleh Delegasi Republik Indonesia dan Bizenkoms for Federal Overlay atau BFO selama KMB berlangsung. Nah, para pelajar semua, ada yang keempat, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Yang kelima, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada akhir Desember tahun 1949. Jadi, Belanda dari konferensi meja bundar ini memberikan persetujuan dan menyepakati bahwa Indonesia sudah merdeka dan berdaulat. Ada kurang dan lebihnya dari sini, dari hasil ini. Kenapa? Karena ada negara Republik Serikat. Sahabat-sahabat semua, ini penyerahan kedaulatan pasca KMB, Konferensi Meja Bundar. Di Belanda, kita lihat, dilaksanakan di Istana of the Ham pada tanggal 27 Desember. Ini penyerahan kedaulatan pasca Konferensi Meja Bundar. Upacara penyerahannya dipimpin dipimpin oleh Ratu Juliana dan delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. Terus juga sahabat-sahabat semua atau para pelajar semua, nah ini upacara ini ya, penyerahan ini oleh Muhammad Hatta dan juga Ratu Juliana. Penyerahan kedaulatan ini diakhiri dengan mengumandangkan lagu Wilhelmus dan Indonesia Raya. Kalau di Indonesia, penyerahannya yang pertama dilaksanakan di Koningsplein, Istana Merdeka. Didelegasinya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, sedangkan Belanda diwakili oleh Loving. Ditambah dengan ini Indonesia setelah merdeka, ini kita lihat gambar penandatanganan. Sahabat-sahabat semua, itulah konferensi meja bundar yang dihasilkan keuntungan bagi Indonesia juga Belanda. Sahabat-sahabat semua, kita lihat, kita kembali lagi ke sini. Di agresi ada beberapa yang menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia. Di dalam agresi militer ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Keuntungannya mereka hancur dan tidak bisa lagi menguasai bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu, sahabat-sahabat semua, itu saja materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan dasar untuk penguatan jiwa nasionalisme dan imperialisme, jiwa nasionalisme dan patriotisme. Oke, betul-betul terima kasih kepada semuanya yang sudah sedia perhatikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen atau komentarnya, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan berkembang di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semua, para pelajar semua, alhamdulillah materi sudah disampaikan dari awal sampai terakhir bahwa bangsa Indonesia akan merdeka dan sudah disampaikan. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa like and comment, subscribe di channel ini, channel Hendra. Semoga bermanfaat dan terus berkembang. Kita lanjutkan nanti masuk ke materi bab 2, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi untuk mengetahui penemuan-penemuan baru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.